Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tema, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, latar belakang nas renungan kita ini adalah kedatangan penduduk Betel yang meminta nasihat dari Nabi Zakaria untuk melunakkan hati Tuhan supaya mereka tidak menerima hukuman Tuhan. Mereka adalah sebagian dari bangsa Israel yang baru pulang dari negeri pembuangan, tetapi Tuhan akan menghukum mereka karena perbuatan mereka yang jahat dan tidak adil kepada sesama mereka yang miskin dan tidak berdaya. Mereka tahu dan mau melakukan ibadah puasa dan memberikan persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menurunkan murkanya yang menghancurkan mereka. Karena itulah mereka bertanya kepada Nabi Zakaria, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Mereka berusaha membujuk Tuhan dengan berdoa dan berpuasa, tetapi Tuhan tahu bahwa doa dan puasa mereka tidaklah sungguh-sungguh. Mereka mau melakukan semua itu hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Berdoa dan berpuasa yang bertujuan untuk menyenangkan dan menyelamatkan diri sendiri bukanlah ibadah yang sejati. Apalagi ketika melakukan doa dan puasa itu, mereka masih melakukan penindasan kepada sesama mereka. Ya, menindas janda dan anak yatim sama dengan mengabaikan kasih Tuhan kepada mereka. Para janda dan anak yatim adalah sekelompok orang yang tidak berdaya membela diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Orang-orang kaya dan yang berkuasa begitu tega menindas mereka demi memperkaya diri atau memperkuat kuasa mereka. Begitu pula dengan orang asing dan orang miskin. Mereka pun sekelompok orang yang lemah untuk membela diri mereka sendiri. Padahal Tuhan sangat memperhatikan dan melindungi mereka supaya mereka tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Tetapi para penduduk di Betel dan orang-orang kaya di Israel justru menindas mereka dan merancangkan kejahatan dalam hatinya untuk merebut harta mereka dengan paksa. Sama seperti Raja Ahab yang merebut kebun anggur Nabot, mereka pun menghasut para hakim dan masyarakat untuk tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Dengan kata lain, kesalahan mereka berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan berbanding terbalik dengan kesalahan mereka menindas dan menghina para janda, anak-anak yatim, orang asing dan orang miskin. Berdoa dan berpuasa di hadapan Allah tanpa kepedulian sosial adalah kejahatan. Ya, kejahatan selalu berpusat pada diri sendiri, tetapi kasih selalu berpusat pada orang lain. Demikian statement Dr. Bob Adley, seorang teolog dari Amerika dan pengajar di East Texas Baptist University. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita harus menjauhkan diri dari sikap yang menindas sesama kita. Kita harus terus-menerus berpihak kepada orang-orang lemah dan tak berdaya. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, bukan berarti kesempatan bagi kita untuk menindas mereka. Justru kita harus terus berusaha untuk menyadarkan mereka dan mendoakan keselamatan bagi mereka. Ingatlah, Allah selalu berpihak kepada orang-orang lemah dan miskin. Bahkan Allah juga menggerakkan pemerintah dan aparat negara untuk bertindak adil kepada semua orang, terutama kepada kaum papa dan tak berdaya. Jangan biarkan hati kita tergoda untuk merancangkan kejahatan kepada sesama kita. Ingatlah, hati kita telah dibersihkan dan diperbarui untuk menjadi bait Roh Kudus. Jangan lagi kita mengotori hati kita dengan segala keinginan yang jahat. Dahulu memang kita masih berada di dalam kegelapan dan hati kita lebih cenderung merancangkan kejahatan. Tetapi sekarang, sejak Yesus Kristus menjadi juru selamat kita dan Roh Kudus mendiami hati kita, maka kita sudah pindah dari dalam gelap ke dalam terang, dan hati kita pun lebih cenderung menginginkan segala yang baik, yang berguna dan yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama kami di dalam segala perbuatan baik. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.